Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya sakit mah ataupun sakit lambung? Ya, ini harus hati-hati ya. Saya juga punya. Jadi, punya sakit mah ini, kita harus mencegahnya supaya tidak kambuh. Ya, kalau kambuh repot. Nah, jadi kalau kita mengenali ya gimana ciri-ciri mah kita bakal kambuh, ini akan lebih baik. Karena bisa mengantisipasinya lebih dini ya. Jadi sebelum kambuh beneran, kita sudah bisa antisipasi. Akhirnya apa? Akhirnya itu tidak akan mengganggu, memperparah penyakit kita, dan juga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Kalau sudah terlanjur kambuh, ya ini nggak cukup 1 hari 2 hari ya untuk mengobatinya karena sudah terlanjur ya, apalagi kalau sudah parah. Kalau sakit mahnya ringan ya mungkin bisa hilang dengan cara sederhana. Ya kalau hilang dengan sendirinya juga mungkin agak sulit ya dengan cara sederhana. Tapi kalau sudah berat ya membutuhkan pertolongan yang lebih di atas sederhana. Sakit mah ini kambuh ya umumnya karena ya pola makan nggak bagus ya, bisa dari jam makannya, kemudian jenis makanannya, pantang-pantangannya tetap dihajar ya, ataupun sedang banyak pikiran ya, karena memang emosi ya, perasaan itu akan mempengaruhi sakit mah ataupun produksi asam lambung itu sendiri. Nah, jenis makanan yang bagaimana nih yang sering bikin mah kambuh ya? Misalkan yang berlemak, bersantan, makanan ataupun minuman asam-asam ya. Kemudian makanan yang terlalu manis ataupun minuman yang terlalu manis ya. Kemudian juga makanan pedas ya. Jadi makanan pedas, yang hobi makan pedas-pedas, hati-hati ya. Nanti ini bisa memicu mahnya jadi kambuh. Nah, untuk minumannya ini biasanya minuman yang berkafein, misalkan kopi, teh, ataupun minuman bersoda ya, minuman kemasan. Ini juga harus hati-hati. Kemudian ada beberapa hal yang sering membuat mah jadi kambuh. Ya, misalkan yang pertama itu sering terlambat makan. Ya, kemudian makannya itu buru-buru, cepat-cepat. Ya, makan sambil ngobrol, kadang 1 kunyah, 2 kunyah langsung telan ya. Kemudian juga tidur setelah makan. Yang kedua, ini biasanya pola hidupnya nggak beraturan ya, mulai dari tidurnya kurang ataupun kurang istirahat, kemudian juga misalkan sering begadang ya, merokok, mengkonsumsi alkohol. Yang ketiga ini masalah emosional, misalkan sedang stres ya, banyak pikiran ya, ataupun kecemasan yang berlebihan ya, ini bisa memicu mah kambuh. Yang keempat, konsumsi obat-obatan. Nah, obat-obatan misalkan anti nyeri. Nah, anti nyeri ini musuhnya lambung ya. Jadi kalau mengkonsumsi anti nyeri ini hati-hatilah. Jangan konsumsi tanpa pengawasan dokter ataupun sesuai ya dengan resep dokter. Jadi konsumsinya itu memang benar-benar hati-hati. Karena bahaya sekali ya. Anti nyeri itu bisa membuat lambung luka. Bisa mengiritasi lambung. Bahkan bisa nanti muntah darah, BAB berdarah gara-gara cuman mengkonsumsi anti nyeri. Begitu juga dengan antibiotik ya, ataupun obat-obat steroid lainnya, ataupun obat-obat lain. Nah, jadi itu yang sering memicu mah kambuh, jadi memang harus hati-hati sekali. Ciri-ciri mah kambuh. Nah, ini perlu diingat dan perlu dicatat dan juga diresapi. Ya, itu pertama tentu nyeri bagian ulu hati ya. Ulu hatinya ini nyeri. Ya, kemudian juga bisa kadang nyerinya di sedikit ke kiri ya, bagian perut atas ini juga bisa. Yang ketiga, misalkan teman-teman perutnya kembung ya, kembung, rasa penuh, ataupun ketika makan itu rasanya walaupun sedikit langsung penuh ya, ataupun langsung timbul ingin sendawa dan ingin mual ya, bahkan ingin muntah ya. Intinya perut rasa nggak nyaman sebelum makan, setelah makan pun masih nggak nyaman. Ini hati-hati. Dan sering bersendawa ataupun sering buang angin ya. Nah, ini biasanya ciri-ciri mah kambuh ya. Kalau mulut rasa pahit ini juga bisa ya, misalkan sendawa itu rasanya pahit ya di tenggorokan ataupun sampai di mulut ya, di bagian mulut terasa rasanya asam lambungnya naik ke atas. Nah, ini ciri-ciri mah kambuh, apalagi sudah mual muntah ya. Ini perlu diingat, perlu dicatat, dan juga perlu diresapi. Nah, kalau itu semua bisa mengingatnya, bisa mengenali, kalau teman-teman ingin kambuh mahnya, ini akan lebih enak. Ya, saya seperti itu ya. Jadi kalau ini udah mulai nggak beres nih, pada mau kambuh nih rasanya. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai kalau sudah kambuh ya repot ya, nggak cukup 1 hari. Tapi kalau mengenalinya ya 1 jam 2 jam aja udah beres ya, nggak jadi sakit. Kalau sudah terlanjur kambuh, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu dengan teknik makan.
Nah, teknik makannya itu kunyahlah lama-lama, kunyah lama-lama, jangan kunyah buru-buru. Dengan begitu makanan jadi hancur, jadi lunak. Ya, dengan begitu lambung akan menerimanya dengan kondisi yang baik. Artinya lambung nggak kerja berat lagi ya untuk mencerna makanan karena sudah halus. Ya, kemudian juga setelah makan itu jangan buru-buru langsung tidur ya. Langsung tidur, langsung berbaring, ya itu kasihlah jeda 3 jam, 4 jam baru boleh tidur ataupun berbaring. Dan juga perlu dicatat, makannya itu jangan langsung dalam porsi yang banyak ya kalau lagi sakit mah. Tapi porsi sedikit kecil-kecil ya. Jadi biar nggak kepenuhan lambung itu. Ya kalau seandainya kayak balon kita isi penuh-penuh kan susah dia mau kerjanya. Tapi kalau sedikit kan dia meremat. Jadi lambung itu kayak meremat gitu dia. Nah, dengan mengunyah makanan lama, tidak berbaring, dan porsi kecil itu mengurangi resiko asam lambung naik ke atas. Ya, itu juga penting. Yang kedua, ya hindari makanan pemicu. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, makanan berlemak, bersantan, makanan manis, makanan pedas, ya, ataupun makanan yang asam. Ya, minuman pun begitu ya, beralkohol, berkafein, teh, kopi. Ya, ini juga harus dihindari ya. Ini bukan hanya untuk mencegah, tapi dalam mengatasinya juga, supaya nggak makin parah. Yang ketiga, makanan ataupun minuman pendukung. Nah, jadi ada makanan ataupun minuman pendukung ya untuk membantu supaya mengatasi mahnya tadi. Ya, misalkan teh chamomile, ya kunyit, jahe, ya daun mint. Ya, ini bisa untuk membantu yang meredakan gejala sakit mah. Yang kemudian konsumsi obat-obatan. Nah, jadi obat-obatan ini bisa diminum dan juga bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter. Nah, jadi urutannya berurut dari nomor 1, 2, 3, baru yang keempat ini pakai obat-obatan ya. Antacid ya ini untuk membantu menetralkan asam lambung. Ya, kemudian simeticon ini untuk membantu mengurangi gas di lambung. Jadi selama mengatasi masalah lambung ya ataupun mah kambuh tadi, ya jangan minum yang aneh-aneh, cukup minum air putih ya. Jadi penuhi kebutuhan air putih juga ya, 2 liter misalkan. Jadi jangan ya malah minum kopi, minum teh, minum minuman bersoda ataupun minuman kemasan misalkan ya, jangan. Minum air putih. Semoga informasi ini bermanfaat ya, supaya kita bisa mengenali ya ciri-ciri mah akan kambuh. Ya, jadi bisa mengatasinya, mengantisipasinya, dan membereskannya sebelum beneran kumat ya. Jadi semoga yang punya mah nggak perlu ke dokter lagi. Nah, tapi kalau sudah coba cara-cara tadi yang nggak kunjung membaik, ya apa salahnya berkunjung ke dokter ya untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Bagikan informasi ini. Siapa tahu saudara kita yang lain membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.